Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Elina Rahmawati, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menemui tokoh inspiratif. Beliau adalah seorang ahli gizi di Rumah Sakit Queen Latifah yang berada di Kulon Progo. Ikuti saya terus ya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Nurul Elina Rahmawati, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya telah bersama dengan tokoh inspiratif kita yaitu Pinasti Nur Anissa, selaku atau seseorang yang sedang bekerja sebagai ahli gizi di Queen Latifah Kulon Progo. Baik, Assalamualaikum Kak Pinasti, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Pinasti yang telah meluangkan waktunya dan bersedia hadir untuk diwawancarai pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kak Pinasti saat ini sedang bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Queen Latifah di Kulon Progo. Baik, Kak izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Baik, yang pertama adalah saya ingin bertanya tentang perjalanan Kak Pinasti hingga menjadi seorang ahli gizi. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu gimana perjalanannya atau proses perjuangan bisa sampai di titik ini gitu. Mungkin aku mulai dari saat kuliah, boleh? Boleh. Oke, jadi kalau pertama pas untuk kuliah itu sebenarnya aku sama sekali nggak ada pikiran mau masuk ke jurusan itu, tapi karena ini semua karena arahan orang tua. Kebetulan itu aku diarahkan untuk masuk ke kampus itu. Nah, dari di kampus itu untuk jurusan itu aku dibebaskan memilih yang mana. Nah, sebelumnya kan aku emang nggak ada pikiran buat masuk ke kampus itu ya. Dan kebetulan saat itu aku tuh lagi senang-senangnya masak, bikin makanan gitu. Nah, jadi menurut aku yang jurusan paling relate sama kesukaan aku itu ya jurusan gizi itu. Jadi kan namanya dulu makan-makan yang gizi gitu. Dan udah masuk situ, setelah aku menjalani mungkin beberapa bulan ya, ternyata kenyataannya itu tidak sesuai sama itu ya. Ternyata tidak sesederhana masak-masak gitu. Tapi ya udah aku jalanin aja. Terus tiba-tiba udah lulus aja udah. Dan habis lulus aku langsung ngirim lamaran-lamaran gitu dan alhamdulillah sekarang udah ada yang menerima. Prosesnya dilancarkan ya. Ya, alhamdulillah. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu kan tadi udah diceritakan gitu bagaimana perjalanan sehingga sampai di titik ini gitu. Jadi nah saya ingin bertanya apa yang membuat Kak Pinasti itu tertarik pada bidang gizi gitu. Kan tadi awalnya itu tertariknya ke masak terus milih gizi, terus apa yang membuat bahwa Kak Pinasti itu bisa menerima oh ternyata aku di gizi aja udah gitu, udah menerima semua takdir itu gitu. Oh ya, menerima. Oke. Kalau menerima takdir itu ya. Ya. Itu buat aku awalnya emang butuh waktu. Ya, terus tetapi karena semakin kesini aku makin tahu kalau kita itu harus realistis. Ya, jadi ya udah aku jalanin aja. Terus ya ternyata ya enjoy aja sih, nggak apa-apa. Apalagi itu kan dari awal memang sesuai arahan orang tua aku, jadi mungkin itu yang terbaik buat aku jadinya. Seperti itu. Jadi itu tuh sekolahnya itu 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 gitu. Ya. Tapi itu ada kayak PKL gitu atau enggak? Ada itu di semester 6 5 6 itu ya, itu berapa bulan kalau boleh tahu? Kalau buat PKL itu sebenarnya cuma sebentar gitu, misal 1 minggu terus nanti ada lagi 2 minggu gitu. Nah, tapi kalau yang paling lama yang berturut-turut gitu itu 3 bulan. Nah terus kalau boleh tanya, kalau setelah lulus gitu kan, terus udah lulus itu tuh ada kayak sumpahnya gitu atau enggak sumpah kayak ahli gizi gitu? Kalau misalnya dokter itu kan ada sumpahnya, kalau untuk ahli gizi sendiri itu ada sumpahnya gitu atau enggak? Ada dong. Itu ada juga yang namanya sumpah profesi gitu. Iya. Jadi kita emang harus menepati sumpah itu apapun yang terjadi sebagai ahli gizi gitu. Pertanyaan selanjutnya itu adakah sosok atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Kak Pinasti untuk memilih profesi ini gitu?
Mungkin kalau buat tokoh itu mungkin kakakku sendiri ya. Karena kebetulan kakakku itu juga dulu kuliahnya sama kayak aku di kesehatan juga, tapi kakakku itu jurusan keperawatan. Nah, jadi kakakku itu alhamdulillah banget setelah lulus itu dia langsung kerja di rumah sakit adalah gitu ya. Dan aku melihat perkembangan karir kakak itu sangat sangat pesat, sangat keren begitu ya. Ya. Jadi di mataku itu keren banget. Jadi mungkin itu yang menjadi inspirasi aku. Oke, baik. Untuk ini kan jurusan gizi ya, itu untuk lulusnya itu apakah hanya sebagai ahli gizi saja atau ada profesi-profesi lain gitu yang bisa diambil dari jurusan gizi ini sendiri gitu? Kalau untuk lulusannya mungkin maksudnya kayak prospek kerja. Iya, betul, prospek kerja. Ya yang paling utama kalau apalagi di kampus kan kampus kesehatan gitu. Iya. Itu emang difokuskan untuk nanti kerjanya di pelayanan kesehatan. Iya. Kayak turisme. Tapi kalau mau bekerja di bidang teknologi pangan itu juga bisa karena ada matkul Tekpan gitu ya. itu juga bisa. Tapi emang lebih banyak ke pelayanan kesehatan itu sih. Oke, baik Kak. Mungkin bisa diceritakan untuk sekarang kan Kak Pinas itu bekerja di Rumah Sakit Latifah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pekerjaan sehari-harinya itu ngapain aja gitu mungkin. Oh ya, yang kepo ya sama jurusan di sini kerjaannya ngapain ya? Iya. Aku sepil, oke. Buat mulai pagi, oke? Iya. Day in my life ya. Jadi pagi itu nanti kan kalau gizi itu nanti ada dapurnya. Gitu. Iya. Nah, dapurnya ada yang masak. Iya. Yang masak ada yang namanya bahan makanan. Oh. Nah, jadi pagi itu membuat daftar bahan makanan yang mau dimasak hari itu. Jadi yang rencana buat hari itu dirancang dulu. Nah, terus habis itu kan udah. Nah, habis itu buat lagi rencana yang buat esoknya lagi. Nanti buat pengajuan biayanya. Oh iya. Ya, jadi nanti biar bisa mendapatkan anggaran dari uang atas gitu buat belanja besoknya. Terus abis itu kalau aku itu agak siangan dikit itu mungkin jam 9-10 gitu. Itu aku ke pasien. Jadi nanti pasien yang dirawat inap seperti itu. Nah, nanti aku lihat nanti kalau ada pasien yang sakitnya itu beresiko mungkin kayak ada hipertensi lebih parah gitu ya. Itu sama kalau nanti pasien anak itu beresiko soalnya gampang dehidrasi kan. Nah, itu aku visit. Nanti aku tanya-tanyain kebiasaan anaknya kayak gimana, terus keluhannya masih ada atau enggak gitu. Terus nanti aku kasih konseling nanti adiknya atau ibunya gitu dapat diet ini, bentuk makanannya seperti ini, nanti tolong dihabiskan gitu. Terus nanti juga kadang-kadang sih, tapi ini agak jarang ya, nanti kadang-kadang juga aku konsultasi ke pasien rawat jalan. Jadi bukan yang di opnam gitu, jadi kan ada yang emang mau daftar mau konseling gizi gitu. Tapi itu agak jarang sih. Ayo teman-teman konseling gizi. Ya itu biasanya yang rawat jalan kayak gitu mbak-mbak gitu aja yang calon pengantin. Nah, itu kan nanti konseling mungkin nanti lingkar ya buat ini ya hamil gitu dan sebagainya. Sama mungkin kalau anemia gitu. Terus nanti siangan dikit apa ya? Ya selebihnya itu sih. Oh, kebetulan ini akhir-akhir ini aku ada kesibukan itu karena kalau buat menurut rumah sakit itu kan itu ada siklusnya. Jadi tiap hari kan berbeda. Untuk siklusnya itu setiap 10 hari. Jadi kita itu bikin menu buat 10 hari itu. Ya pagi, siang, sore, pagi, siang, gitu. Nah, menu itu setiap 6 bulan sekali itu ganti. Nah, jadi akhir-akhir ini kesibukanku ya itu mengganti menu ya. Betul, sama anggaran. Kalau buat menu itu juga memikirkan anggaran juga ya. Betul. Selain memikirkan gizi di menu tersebut. Betul. Baik gitu. Terus saya juga ingin bertanya gitu, apa momen paling tak terlupakan gitu selama Kak Pinas itu menjadi ahli gizi gitu. Pasti kan itu kan juga bertemu dengan pasien-pasien gitu. Mungkin ada momen-momen tertentu yang mungkin lucu atau tak terlupakan gitu, mungkin boleh diceritakan. Kalau
Mungkin kalau selama aku jadi ahli gizi itu belum ada ya mungkin, tapi aku punya pengalaman pas aku masih magang di rumah sakit. Oke. Jadi bukan puskesmas, maaf. Di puskesmas ya. Jadi pas kala itu aku hari itu tuh ada konseling lansia. Lansia. Ada tuh pasien datang kan. Nah terus saya tanyain kebiasaan makannya kayak gimana, terus aktivitasnya juga kayak gitu. Nah aku lihat-lihat tuh udah bagus, kebiasaan makannya bagus, terus istirahatnya juga bagus, aktivitasnya juga bagus. Nah tapi pasien itu ada penyakit darah tinggi. Nah kalau darah tinggi kan identik dengan makan makanan yang tinggi garam seperti itu. Nah tapi pasien ini enggak, makanannya bagus. Nah setelah saya gali terus, kemarin habis ngapain Bu, atau mungkin ada sesuatu begitu. Pasiennya itu malah nangis. Iya, curhat. Awalnya aku nggak tahu itu kan nangis apa. Nah akhirnya ya itu dia menceritakan masalah pribadinya gitu. Darah tinggi itu naik karena masalah mungkin karena stres gitu. Betul. Oke, baik. Berarti selain memberikan edukasi juga mendengarkan keluh kesah dari pasien gitu ya. Namanya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, gitu, apa pesan Kak Pinasti untuk generasi muda yang tertarik pada bidang kesehatan dan juga gizi ini seperti Kak Pinasti gitu? Kalau pesan aku buat yang tertarik di bidang kesehatan, sebenarnya nggak cuma buat di bidang kesehatan atau gizi aja, semuanya yang punya ketertarikan gitu. Ya pokoknya kalian berusaha aja, emang kalau memang nanti udah jadi jalannya pasti akan tercapai. Terus kalau memang nanti yang kalian inginkan itu bukan jadi jalan kalian, nah pasti kalian nanti bakal dapat yang lebih baik. Begitu. Baik. Terima kasih kepada Kak Pinasti gitu yang telah berkenan memberikan waktunya yang berharga untuk diwawancarai pada hari ini. Usai sudah sesi wawancara pada hari ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat untuk menggapai cita-cita kita. Semoga wawancara inspiratif ini dapat memberikan wawasan yang baru dan berharga bagi kita semua. Baik, saya Nurul Adina Rahmawati selaku pewawancara pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.